Bab kedua, kemarahan Su Chen. Kota Yunjiang, keluarga Su, di aula tetua. Su Chen adalah pria yang tidak bermoral dan tidak berbakat. Ia juga mempunyai niat jahat terhadap Su Yao, sehingga dantian dan laut energinya hancur. Ia menjadi orang yang tidak berguna. Mulai hari ini, Su Chen dicopot dari posisinya sebagai kepala keluarga, dan Su Yao yang akan menggantikannya. Tetua Agung keluarga Su mengumumkan dengan wajah tanpa ekspresi. Di sampingnya ada berdiri seorang gadis cantik, dengan ekspresi dingin. Sementara banyak tetua di kedua sisinya. Matanya penuh dengan ejekan. Di bawah, berlutut seorang pemuda berwajah tampan, dengan wajah sangat pucat. Dia adalah Su Chen, mantan kepala keluarga Su. Mendengar pengumuman tetua agung, Su Chen gemetar. Dengan tegas mengangkat kepalanya, matanya menyapu beberapa tetua, dan berhenti pada gadis itu, matanya memancarkan kemarahan. Su Yao, kamu sungguh keterlaluan. Su Chen berteriak marah, mengepalkan tinjunya. Kukunya dalam menancap di telapak tangannya, mengeluarkan tetesan darah. Dia pernah menjadi kebanggaan di keluarga Su, pada saat usia 15 tahun. Dia sudah membuka dantian dan laut energinya, mencapai tingkat refining Qi, dan menjadi praktisi termuda di kota Yunjiang yang mencapai tingkat refining Qi. Namun beberapa hari yang lalu, dia menemani Su Yao mencari ramuan di pegunungan Guyu, membantu Su Yao untuk mencapai terobosan. Mereka dikepung oleh kawanan binatang buas. Su Chen terluka parah saat menyelamatkan Su Yao, dan dantian serta laut energinya dihancurkan. Bagi seorang praktisi, dantian dan laut energi adalah fondasi. Dengan hancurnya dantian dan laut energinya, jalan Su Chen dalam seni bela diri terputus, dan dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Namun, Su Yao bukannya berterima kasih sedikit pun, malah menuduh Su Chen mencoba melakukan pelecehan, menyebabkan dia dihukum berat oleh keluarga, dan sekarang bahkan dicopot dari posisinya sebagai kepala keluarga. Su Yao, aku mengorbankan diri untuk menyelamatkanmu. Dantian dan laut energiku dihancurkan oleh binatang buas. Tapi kamu menuduhku melakukan pelecehan, dan sekarang mengambil posisiku sebagai kepala keluarga. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mata Su Chen dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan. Di samping tetua agung, berdiri seorang gadis dengan tubuh yang anggun dan fitur wajah yang halus. Namun ekspresinya dingin seperti es. Gadis yang dulunya lugu dan ceria, yang selalu mengikuti Su Chen dan memanggilnya kakak, kini menatapnya dengan penuh ejekan. Mengapa? Karena kamu bodoh. Di dunia ini, yang kuatlah yang dihormati. Sekarang kamu hanyalah seorang yang tidak berguna. Apa hakmu untuk tetap menjadi kepala keluarga? Su Yao tertawa dingin. Dia berdiri, tubuhnya anggun, dengan sikap tinggi hati, memandang rendah Su Chen dengan ekspresi dingin. Kamu benar-benar berpikir aku memanggilmu kakak Su Chen karena aku mengagumimu. Jika bukan karena bakatmu, apa seorang yang tidak berguna seperti kamu layak mendapatkan perhatianku? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Mulai sekarang, aku akan terbang tinggi, mendaki puncak seni bela diri. Sedangkan kamu, dengan dasar seni bela diri yang hancur, akan menjadi orang yang tidak berguna seumur hidup. Ekspresi Su Yao tetap dingin. Suaranya penuh ketegasan. Kata-katanya membuat Su Chen merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Matanya memerah. Haha, baik, sangat baik. Su Yao, penghinaan hari ini, aku Su Chen akan mengingatnya. Su Chen tertawa getir, suaranya penuh kesedihan. Dia terhuyung-huyung berdiri, berjalan keluar dari aula tetua. Tunggu! Pada saat itu, sebuah bayangan dingin menghalangi jalan Su Chen. Itu adalah ayah Su Yao, tetua kedua Su Yuanzhang. Serahkan token senjata ilahi. Seorang yang tidak berguna tidak pantas memilikinya. Su Yuanzhang menatap Su Chen dengan ejekan. Seluruh tubuh Su Chen bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sangat merah, dan berteriak marah. Jangan harap. Token senjata ilahi adalah peninggalan ayahku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Mengapa aku harus menyerahkannya? Hai Impiha, karena kamu adalah anggota keluarga Su, maka barang-barangmu tentu milik keluarga Su juga.
Hanya seorang sampah. Berani-beraninya menginginkan token senjata ilahi. Benar-benar tidak tahu diri. Su Chen, serahkan token senjata ilahi. Para tetua di sekelilingnya memarahi Su Chen, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Su Yuanjang bahkan melangkah maju, mengeluarkan kekuatan Qi yang kuat, menyelimuti Su Chen, membuat wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Su Chen menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya penuh dengan tekad. Kamu mencari mati? Su Yuanjang marah besar, ingin bertindak, tetapi Su Yao menghentikannya. Ayah, jika kamu membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan token senjata ilahi. Menghadapi sampah seperti ini, aku punya banyak cara. Su Yao tertawa dingin, bertepuk tangan. Bawa orang itu masuk. Pintu aula tetua didorong terbuka, beberapa pengawal menyeret seorang gadis masuk. Gadis itu mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda. Kulitnya putih seperti salju, wajahnya yang cantik penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Ketika melihat Su Chen, gadis itu terkejut, menunjukkan ekspresi kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Kakak, kamu tidak apa-apa. Lepaskan aku. Su Lingger berusaha berlari ke arah Su Chen, tetapi ditahan oleh beberapa pengawal. Bajingan! Cepat lepaskan adikku! Mata Su Chen merah. Dia berusaha bangkit tetapi ditendang oleh pengawal, memuntahkan beberapa kali darah. Kakak! Su Lingger berjuang dengan marah. Seorang jenius seni bela diri dulunya, sekarang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengawal. Benar-benar sampah. Su Yao tidak memandang Su Chen, berjalan langsung ke depan Su Lingger. Jarinya menyentuh wajah cantik Su Lingger. Kamu mau apa? Lepaskan adikku! Su Chen memegang dadanya dan berteriak dengan suara serak. Su Yao mengangkat dagu Su Lingger, lalu menoleh dan tersenyum kepada Su Chen. Di kota Yunjiang ini, seharusnya ada banyak pria yang tertarik pada mantan putri keluarga Su yang tinggi dan terhormat. Bukan begitu? Sambil berkata begitu, di bawah tatapan mata Su Chen yang merah, jari Su Yao meluncur ke kerah baju Su Lingger. Su Yao, hentikan! Aku bersumpah, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Su Chen berteriak, air mata darah mengalir. Su Yao tidak terpengaruh. Tangannya tetap bergerak, dan sekejap lagi akan merobek pakaian Su Lingger. Mata Su Lingger penuh dengan ketakutan. Berhenti! Lepaskan adikku. Aku akan memberikan token senjata ilahi padamu. Setelah berkata demikian, semangat Su Chen tampak seperti terkuras habis. Seharusnya dari awal begini. Su Yao menarik tangannya kembali, tersenyum meremehkan. Su Lingger dengan cemas berkata, Kakak, jangan. Token senjata ilahi tidak boleh diberikan padanya. Plak. Su Yao menampar wajah Su Lingger, membuat pipinya membengkak. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Su Yao berkata dengan senyum sinis, matanya dingin. Su Yao, jika kau berani menyakiti satu helai rambut pun dari adikku, aku bersumpah kau tidak akan pernah menemukan token senjata ilahi. Su Chen berteriak dengan marah, penuh amarah yang membara. Agaknya sedikit takut, Su Yao tertawa dingin dan tidak melanjutkan serangannya. Kemudian memerintahkan para pengawal untuk melepaskan Su Chen. Kakak, semua ini salah Lingger. Su Lingger menangis, bergegas mendekat. Membantu Su Chen berdiri, penuh rasa bersalah. Bukan salahmu. Ini karena kakak tidak mampu melindungimu. Su Chen menggelengkan kepalanya. Lalu, Su Chen berdiri tegak, menatap Su Yao dengan tajam, menarik napas dalam-dalam, dan memberitahu lokasi tempat ia menyembunyikan token senjata ilahi. Tak lama kemudian, beberapa pengawal kembali membawa sebuah token ke tangan Su Yao. Setelah memastikan itu benar-benar token senjata ilahi, wajah Su Yao dan Su Yuanzhang tak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka.
Bagus sekali. Su Chen, karena kau begitu patuh, aku akan mengampuni hidupmu. Kembali dan jadilah sampah seperti biasa. Namun, dosa besar bisa diampuni. Dosa kecil tetap harus dihukum. Su Yao berkata dengan dingin sambil menatap Su Chen. Orang-orang, pukul 30 kali, lalu lempar keluar dari aula tetua. Su Yao memberikan perintah dengan dingin. Kalian mau apa? Pergi! Pergi semua! Su Lingge melihat beberapa pengawal mendekat dengan senyum jahat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan, sambil menangis dia berteriak. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan para pengawal tersebut? Su Chen langsung diseret keluar. Kemudian terdengar suara pukulan tongkat mengenai daging, lalu Su Chen dilempar keluar dari aula tetua. Su Lingge berlari keluar seperti orang gila, memeluk Su Chen yang tubuhnya penuh luka berdarah. Kakak, jangan takut, Lingge akan membawamu pulang. Su Lingge terisak, suaranya tersendat-sendat, memeluk Su Chen sambil berjalan perlahan, meninggalkan jejak darah merah di belakangnya. Namun, Su Lingge tidak menyadari bahwa di balik darah yang menutupi dahinya, Su Chen memancarkan cahaya putih samar. Langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Di antara awan itu kilatan petir samar terlihat, terdengar suara seperti auman naga.